Ya, semoga kalian selalu sehat di rumah ya nak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Agnes. Kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema yang pertama yaitu aneka benda di sekitarku. Hari ini kita akan belajar PKN dan SBDP. PKN-nya kita akan belajar tentang musyawarah, dan SBDP-nya alat musik melodis dan alat musik ritmis. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berkumpul untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dan untuk menyatukan pendapat. Nah, biasanya dari musyawarah ini kita akan mendapatkan suatu keputusan. Nah, keputusan itu yang akan kita ambil secara bersama-sama, yang akan dibicarakan secara bersama-sama dan akan dijalankan secara bersama-sama juga. Nah, musyawarah ini bermanfaat untuk mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama, menghindarkan pertengkaran dan menumbuhkan kerjasama. Di musyawarah ini termasuk juga Pancasila, sila keempat. Masih ingat kan? Pasti kalian masih ingat bunyi Pancasila keempat ya. Nanti musyawarah ini termasuk pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila keempat. Ya, yang pertama ada sikap dalam musyawarah. Sikap dalam musyawarah yaitu yang pertama kita harus mau menerima kekalahan. Yang kedua menghargai suara terbanyak. Yang ketiga menerima hasil musyawarah. Yang keempat melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima menghargai pendapat orang lain. Yang keenam mampu mengendalikan diri. Yang ketujuh sopan saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai. Jadi di dalam kalian bermusyawarah secara bersama-sama itu kalian juga punya sikap-sikapnya. Nah, ketika kalian ingin berbicara atau menyampaikan pendapat di dalam musyawarah, kalian harus angkat tangan dengan sopan ya, dan kalian juga harus berbicaranya dengan sopan. Nggak boleh langsung aku punya pendapat. Nah, itu tidak boleh, tetapi kalian angkat tangan terlebih dahulu baru kalian bicara dengan sopan. Nah, ketika nanti sudah mendapat hasil keputusannya, kita harus menerima dengan ikhlas. Tidak boleh langsung marah-marah karena itu adalah musyawarah yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, unsur-unsur musyawarah yaitu tidak mengambil hak orang lain, menghormati kewajiban dan hak seseorang dalam mengikuti musyawarah, melaksanakan hasil keputusan bersama-sama. Ya, jadi kita dalam musyawarah itu yang melakukan keputusan itu harus dilaksanakan bersama-sama, nggak boleh satu orang atau dua orang, tetapi semuanya harus mengikuti hasil musyawarah tersebut. Ya, contoh menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Jadi kita di dalam musyawarah juga harus saling menghargai. Ketika pendapat kita tidak diterima, kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati dengan keputusan yang sudah disepakati. Nah, contoh menghargainya tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, mendengarkan dengan baik pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan ini pendapat aku seperti ini, harus menggunakan pendapat aku, itu tidak boleh. Tetapi kita bicarakan bersama-sama, kita hasilnya itu kita putuskan. Contohnya dalam musyawarah, kita di sekolah bisa musyawarah tentang pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas nggak boleh ya, misalnya Bu Agnes aja yang jadi ketua kelas, misalnya ntar ada Bu ini aja yang jadi ketua kelas, itu tidak boleh. Tetapi kita musyawarahkan, kita bicarakan bersama-sama. Kita bisa dengan voting. Voting itu pemungutan suara. Jadi suara terbanyak nanti yang akan menjadi ketua kelas. Atau mungkin bisa di rumah, musyawarah di rumah, pemilihan tempat berlibur oleh mamahnya sama ayah terus anggota keluarganya. Misalnya kamu maunya ke tempat berliburnya ke Jogja, mama maunya ke Surabaya, ayah maunya ke Bandung. Nah, itu bisa dimusyawarahkan secara bersama-sama. Nanti keputusannya itu akhirnya dilaksanakan oleh semuanya. Nggak boleh memaksakan kehendak kita, tetapi harus bersama-sama. Ya, sekarang alat musik ritmis. Nah, sekarang kita belajar SBDP-nya yaitu alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Sudah dijelaskan di tema yang sebelumnya. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak memiliki nada. Jadi tidak memiliki nada, tidak memiliki namun alat musik ritmis ini dapat menghasilkan irama yang enak didengar jika
ketika dimainkan secara teratur. Nah, contoh alat musik ritmis ada maracas, ada gendang, ada tamborin. Jadi dia tidak punya do re mi fa sol la si do nya, tetapi dia jika kita mainkan secara teratur dia akan menghasilkan nada yang enak didengar. Nah, itu tadi contohnya ada maracas, tamborin, triangle, kendang, drum, timpani, gong. Nah, itu adalah contoh-contoh alat musik ritmis. Ya, nih tadi contohnya ada rebana. Jadi kan dia tidak punya do re mi fa sol la si do, tidak memiliki nada. Nah, tetapi ketika dia dimainkannya secara dipukul, rebana ini dia akan menghasilkan nada yang baik. Nah, ada juga tifa dengan dipukul juga sama, dan ada gendang dipukul juga. Nah, ada tamborin digoyang-goyangkan, dia akan menghasilkan suara. Ada maracas juga sama digoyangkan, lalu gong dipukul. Alat musik melodis yaitu alat musik yang memiliki irama atau bernada. Nah, alat musik melodis ini biasanya memiliki tangga nada do re mi fa sol la si do. Nah, alat musik melodis ini berfungsi untuk mengatur nada atau sebuah musik atau lagu. Ya, contohnya alat musik melodis yaitu ada angklung, terus ada suling. Ya, di contoh-contoh alat musik melodis yaitu ada angklung, ada piano dengan cara ditekan, ya kan? Lalu ada kecapi dengan cara dipetik. Nah, ada juga seruling atau itu dia dengan cara ditiup, dia juga memiliki nada. Lalu ada sando dengan dipetik, dan ada mandolin dengan cara digesek, atau juga ada biola juga ada. Ya, mungkin itu saja materi Ibu dari hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.